Ya, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jason Custom. Oke, kali ini kita mau kasih tutorial cara pasang DRL alis RGB ya, remote terbaru sesuai request dari salah satu komentar di channel kita. Bang, bikin tutorial dong cara pasang alis RGB remote supaya tidak bintik ya. Nah, kali ini kita mau kasih tutorial cara pasang alis RGB remote tanpa bintik ya. Jadi cahaya mulus. Nah, ini ya, cahaya mulus dan yang pasti terang. Nah, untuk tutorialnya nanti saya pisah-pisah ya. Jadi nanti saya kasih link tutorial cara bongkar bodi, terus tutorial buka mika, tutorial pasang saklar juga nanti. Jadi kita pisah-pisah karena durasinya sangat panjang. Nah, di video ini kita fokuskan di cara pemasangannya ya, pemasangan alis dan demon. Nah, ini alis RGB yang terbaru, yang alis premium, yang aslinya nitik, tapi kita custom, kita modif dan kita ubah supaya tidak bintik ya. Jadi cahayanya mulus banget ini. Nah, oke, disimak sampai akhirnya. Nah, bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe dan like video ini ya, supaya kami lebih semangat untuk membuat konten-konten yang kreatif. Nah, oke, lanjut langsung dibuka ini. Nah, ini posisi sudah terbuka ya mikanya, jadi tinggal dibuka-buka aja baut-bautnya di baut cover headlamp ini. Nah, ini bautnya ada berapa? Ada banyak lah. Nah, ini dibukai satu persatu. Nah, lalu ini dilepas soketnya. Nah, untuk soket ini, dua soket ini untuk alis sama sen ya, sen kanan kiri. Nah, ini posisi konstruksi dari cover alis Vario. Nah, ini LED senjanya ya. Yang bawah ini lampu sen. Nah, jadi dilihat soket-soketnya. Nah, ini dibuka juga, buka satu persatu kanan kiri. Lalu dilepas ya, mika alis orinya ini dicopot. Ini bagian-bagian soketnya dilepasin semua dulu. Nah, ini diingat-ingat ya soketnya. Untuk soket sen sama senja ini dilepas semua. Jangan sampai kebalik nanti ketika masang. Kalau pas masang kebalik pasti gak bisa, soalnya beda ya soket kanan sama kiri. Nah, ini lanjut dibuka mikanya. Nah, ini senja ori. Untuk melepasnya tinggal dicongkel ya. Ya, ini ada pengaitnya, dicongkel dikit terus ditarik mikanya. Udah terlepas. Nah, bautnya dilepas juga. Nah, intinya video ini disimak dari awal sampai akhirnya supaya jelas, supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, ini udah terlepas mikanya. Ini faktor utama pentingnya di sini. Nah, mikanya ini clear, kita smoke putih dengan cara disemprot cat ya, cat pilok. Nah, di sini saya pakai pilok merek Samurai. Saya pakai merek Samurai karena semprotan dari nozzle kepalanya dia nyebar, tidak terlalu fokus, jadi bagus, bisa merata. Nah, ini kanan kiri harus catnya dari dalam ya, jangan dari luar. Nah, jadi dicat dari dalam mikanya. Lanjut kita cowok lah. Nah, ini bikin mal-malannya. Jadi diukur alisnya seberapa tebalnya, kita ukur lalu kita cowok nanti.
Nah, untuk mika tadi yang kita cat itu fungsinya untuk cahayanya supaya nyebarnya lebih halus ya, jadi cahayanya merata. Nah, lanjut, ini bagian penyewaan. Nah, usahakan pakai tuner juga supaya hasilnya rapi. Kalau nggak punya tuner bisa pakai solder bisa. Yang pasti ini penyewaan terserah, yang penting alis bisa apa ya, bisa masuk lah di cewaan ini. Nggak usah rapi, nggak apa-apa, soalnya ini dari dalam jadi nggak kelihatan. Yang penting bolong ya. Nah, ini dicuak dikit-dikit. Nah, untuk penyewaan kanan kiri, jadi alis kanan dan alis kiri. Nah, ini udah terlepas ya. Ini cuaknya bolong. Nah, untuk Vario 160 ini emang harus dicowak ya, karena mentok sama belakangnya, jadi harus dicowak. Nah, dibersihkan dulu. Nah, ini kanan kiri udah tercowak, sudah bolong, tinggal dipasang lagi. Yuk, saatnya kita merakit. Nah, ini bagian sennya, sen ori jadi masih terpakai ya, nggak harus dilepas. Jadi sen ori masih fungsi, masih terpasang. Nah, ini mika tadi yang udah kita cat tadi, kita smoke. Nah, usahakan untuk penyemukan mika tadi tipis aja ya, nggak usah tebel-tebel, pakai satu lapis aja catnya. Jadi cahayanya masih tembus. Kalau terlalu tebal catnya disayangkan led alisnya nanti nggak keluar cahayanya, jadi malah redup nanti. Oke, ini kita tes dulu alisnya nyala atau tidak. Nah, ini nyala, jadi kita pasang. Nah, pasangnya dari belakang yang dicuak tadi ya. Nah, usahakan solasi lem double tip di alisnya itu dicopot dulu ya. Nah, untuk pemasangan usahakan sambil menyala ya. Jadi alisnya menyala sambil diukur jarak antara mika sama alisnya. Nah, usahakan antara mika sama alis itu kasih jarak sekitar 1 sentimeter. Nah, ini supaya cahaya tidak nitik dan cahayanya nyebar merata. Nah, ini fungsinya dari mika yang di smoke putih tadi itu untuk meratakan cahaya dari led alis ini ya. Nah, ini untuk pengeleman kita ganjel pakai kapas, lalu dilem Korea atau lem Alteco. Nah, bisa saja pakai lem besi bisa, cuma keringnya dia lama ya. Jadi saya ini pakai kapas sama lem Alteco supaya lemnya cepet kering. Nah, jadi dia langsung paten, kenceng. Nah, ini saya hitung sekitar jarak antara mika sama alisnya sekitar 1 sentimeter lah. Nah, intinya untuk pemasangan ini lampu nyala dulu ya. Jadi kita tahu ukur antara jarak antara mika sama alis. Jangan terlalu mepet. Nah, kalau terlalu mepet dia masih nitik ya, masih bintik. Nah, usahakan untuk alisnya dia menghadap ke depan ya. Nah, soalnya di tutorial YouTube di yang saya simak itu banyak banget yang alisnya dibalik. Nah, jadi cahayanya ke belakang. Ya emang bener dia nggak nitik.
Tapi untuk keterangannya saya kurang suka banget itu. Cahayanya redup, jadi cahayanya kurang terang tapi mulus. Tapi ya saya kurang banget, saya kurang rekomend. Saya lebih memilih pemasangan kayak gini. Nah ini dilem lem Korea sama kapas ya. Kalau nggak ada kapas bisa pakai tisu. Nah yang penting di ini ya, bagian titik-titiknya ini dilem kanan kiri sama. Nah ini sudah semua kanan kiri. Nah ini lem-lemnya, intinya diperkuat. Nah lanjut penutupan cahaya ya. Jadi cahaya yang keluar ke belakang harus ditutup supaya dia cahaya alisnya fokus ke depan supaya lebih terang lagi. Nah ini saya jamin pemasangan kayak gini lebih terang daripada pemasangan alis yang dibalik ya. Nah kalau pemasangan alis yang dibalik itu cahaya pasti redup, kurang terang lah. Nah kalau sistem pemasangannya kayak gini, saya jamin dia cahayanya terang, cahaya mulus, bagus itu. Nah ini ditutupin pakai solasi aluminium ya. Kalau di sini bilangnya sih solasi tempel panci ya. Jadi soalnya dia tahan panas, nggak gampang meleleh lah intinya. Nah ini di full kanan kiri ditutup isolasi. Nah cara ini ya, cahayanya mantep, terangnya dapet, mulusnya dapet. Nah ini ya, keren. Nah ini ilmu saya dapat dari iseng-iseng, nggak sengaja lah ilmunya ini. Oke, jos. Lanjut perakitan kabel-kabelnya. Nah ini soket-soket orinya. Ini untuk soket sen kanan kiri. Hitam ketemu hitam ya. Nah ini soketnya ada perbedaan warnanya, soket hitam sama hitam, lalu putih sama putih. Nah oke. Nah ini soket ori, senja orinya nggak kepake, jadi dibiarkan aja. Nah ini saya pakai alis yang tipe premium ya. Saya lebih suka tipe yang premium. Untuk pemasangannya seperti ini dia lebih terang daripada platinum, saya jamin. Soalnya dulu saya pernah compare antara platinum sama premium. Saya compare dengan metode kayak gini, dia lebih terang premium. Nah ini lanjut ke pemasangan demon. Untuk pemasangan demon ini harus dilepas ya reflektornya. Nanti pemasangannya di dalam. Nah ini dilepas baut 10 ya, 10 nya kayak 10 ukuran baut 10. Nah ini PCB LED-nya dilepas. Nah nanti pemasangan demonya ada di ini ya, di tempat PCB LED-nya. Nah di sini. Dia sebentar kurang dulu Nah pemasangannya kayak gini, ditempel di belakang LED-nya, posisi horizontal ya. Nah untuk pemasangannya bisa pakai double tip, bisa. Saya lebih milih double tip sama ditetesi Alteco dikit ya, supaya dia lebih kuat. Soalnya saya dulu pernah cuma mengandalkan double tip, dia karena LED orinya kan lumayan panas, jadi dia lepas sendiri. Kalau pakai lem Alteco dia lebih kuat ya. Nah pemasangannya gini.
Lanjut dipasang kembali PCB LED-nya. Lalu nanti kita kabelnya kita sambung semua ya, plus ketemu plus, min ketemu plus. Nah, ini semua kabel disatuin jadi satu, plus ketemu plus, main ketemu main ya. Nah, ini plusnya merah ya, ini mainnya. Lalu kita solder ya supaya kuat sambungannya. Kalau nggak disolder bisa, tapi terlalu resiko kalau sewaktu-waktu lepas sambungannya ya, misalkan disolder. Lanjut dirakit kembali untuk pemasangan reflektornya ini. Nah, untuk pemasangan reflektor nanti hasil air kita setting cahayanya ya, karena kalau sudah terlepas gini cahayanya pasti berubah, cahaya ketinggian dari lampunya ya. Nah, lanjut perakitan modulnya ini, modul alisnya ya. Ini modul alisnya ada 4 kabel, hitam, merah, sama kuning 2 ya. Nah, kita sambung langsung ke soket ori headlamp ini. Nah, ini hijau untuk main. Nah, ini kita seset hijau ketemu hitam ya. Lalu ini biru strip putih. Nah, kita seset dikit. Nah, ini merah sama putih. Merah sama putih ini dia sen kanan dan sen kiri ya. Nah, jadi kita gunakan 4 kabel ini. Nah, terus solder. Nah, untuk penyambungannya saya pakai solder ya, supaya aman, supaya nggak kerja 2 kali. Jadi lebih kuat penyambungan pakai solder. Lanjut merah ketemu ini ya, biru strip putih, dia senja. Nah, hitam ketemu hijau, dia negatif ya. Lalu untuk sen kiri sen kanan dia merah sama putih ini. Nah, ini untuk sen kanan dan sen kiri. Oke, jos sudah terpasang, tinggal disolasi satu persatu supaya nggak nempel ya, supaya tidak terjadi konsleting. Jadi habis disolder harus disolasi. Nah, untuk jalur vario 160 sama 150 ya, itu agak beda, jadi nggak sama untuk warna kabelnya. Nah, lanjut penyambungan ini ya, kabel demonnya. Merah ketemu merah, main sama plus. Nah, jadi simpel aja, main sama plus itu ya. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Ini solder, ini negatifnya.
Jas udah terpasang, tinggal disolasi. Nah, ini lanjut kita rapikan dikit supaya nggak kelihatan semrawut ya. Di blebet solasi. Nah, oke lanjut. Nah, ini soketnya menuju ke alis ya. Nah, usahakan setelah pemasangan kita lap dulu pakai microfiber supaya menghilangkan kotor-kotoran yang ada di reflektornya. Soalnya reflektor ini terlalu sensitif. Nah, lanjut pemasangan soket-soketnya. Ini soket orinya kita pasang. Jebres masuk ya. Nah, lalu lanjut ke soket alisnya. Nah, ini soket alis bisa dibolak-balik ya. Nah, usahakan dites terlebih dahulu di motornya untuk sen kanan dan sen kirinya. Nah, jadi kalau kebalik nanti tinggal dibalik aja, ditukar posisi soket alisnya antara kanan dan kiri. Oke, jos. Lanjut di baut. Nah, baut kanan kiri ya. Ini bautnya ada banyak banget ini. Oke, dites terlebih dahulu ya untuk cahayanya. Kontak on ya. Nah, kita tes. Nah, ini untuk sennya juga. Nah, ini sudah pas ya, sudah bener. Jadi soketnya pas, kanan ke kanan, kiri ke kiri. Oke, mantap. Oke, sebelum penutupan mika, usahakan dilap terlebih dahulu supaya bersih. Kalau sesuai SOP kita, setelah pemasangan harus dibersihkan terlebih dahulu ya, baru mikanya. Nah, lanjut mikanya dilap juga supaya bersih. Oke, lanjut dipasang. Nah, untuk pemasangannya yang pasti harus dipanasi lagi seperti tutorial membuka mika ya. Nanti di bawah deskripsi saya kasih link tutorial cara membuka mika di Vario 160 ya. Nah, ini untuk pemanasan bisa nyampe 3-4 menitan ya. Nah, usahakan pakai hot gun biar dia panasnya dapet, jadi cepet lumer lemnya, lem ini. Nah, jadi pemanasan harus memutar ya supaya lemnya merata. Kita skip ya 3 menitan. Nah, ini udah 3 menit ya, pokoknya 3-4 menit lah. Nah, setelah sudah panas tinggal dijepit. Nah, ini saya menggunakan penjepit headlamp supaya dia lebih rapat ya. Jadi dijepit gini supaya mika lebih rapat. Nah, pokoknya dijepit semuanya. Yang mau tanya-tanya penjepit mikas bisa komen di bawah ya. Nah, ini dijepit di sekeliling mikanya dijepit semua, lalu ditunggu supaya dingin lemnya. Nah,
Kalau lemnya dingin dia udah rapat. Nah, ini untuk pengaitnya dipanasi juga, lalu ditutup. Ini ya kancingnya, kancing semua, pokoknya muter harus ditutup semua. Nah, ini udah semua finish, tinggal nunggu dingin lemnya. Oke, lanjut pemasangan. Nah, untuk pemasangan ini nanti saya kasih link tutorial pasang saklar ya. Jadi lampu utama bisa on off. Nah, ini kita kasih saklar supaya on off, bisa mati bisa hidup. Nah, sebelum pemasangan bodi, usahakan klip warna biru ini dikasih pelumas ya, supaya pemasangan lebih enak, lebih presisi, lebih masuk, cepet masuknya lah. Nah, ini ya bagian kancing ini yang warna biru ini dikasih vaselin atau oli bisa, gembok bisa, supaya ketika mau dilepas lagi, sewaktu-waktu mau dilepas dia enggak terlalu keras ya, jadi gampang bukanya. Nah, ini saya pakai vaselin, gembok. Nah, soketnya ditancapkan lalu dimasukkan. Memang agak susah kalau untuk Vario 160 ini. Nah, jangan lupa ini ya, ini ada tonjolan ini masuk ke lubang karet itu, dia untuk penahan. Ya, tinggal didorong-dorong aja, lalu dimasukkan klipnya tadi yang warna biru tadi ya. Oke, lanjut di baut 10 ini ya. Nah, baut-bautnya. Nah, ini proses pemasangan baut bisa di skip bagi kalian yang sudah hafal untuk pemasangan bodinya. Nah, bagi yang belum bisa nonton sampai akhir ya untuk pemasangan bodi ini. Nah, ini bautnya tersembunyi semuanya, ada yang tersembunyi bautnya ini ya, jadi jangan lupa dipasang bautnya. Oke, masuk, lalu klipnya dipasang juga. Nah, ini klip plastik ya. Lalu di baut plus. Oke, mantap. Nah, bagian belakang sini juga ada bautnya, kanan kiri. Dan di bawah laci ini ada klip plastiknya juga. Nah, oke. Kanan kiri sama, ada pengaitnya juga, kancing plastiknya. Lalu pemasangan dasinya. Nah, tinggal ditekan-tekan. Nah, udah masuk. Baut pakai kunci L bintang, kanan kiri. Oke, mantul guys, ini udah terpasang. Kita tes. Oke, pemasangan selesai. Nah, kita cek sen kanan kiri oke, kiri oke, masuk, kanan oke. Nah, ini ya, cahaya mulus alisnya. Nah, masih kelihatan terang. Nah, saya berani jamin untuk pemasangan kayak gini dia lebih terang daripada alis yang platinum ya. Nah, keren. Oke. Just saklar on off. Nah, bagi yang belum subscribe bisa di subscribe channel kita, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Nah, terang, mantap. Nah, untuk metode pemasangan alis yang kayak tadi bisa diterapkan di motor-motor yang sudah beralis ya. Jadi lebih bagus cahayanya. Seperti PCX, Vario, Aerox yang terbaru juga bisa. Yang pasti
disimak dari awal sampai akhir ya, supaya nggak ada miskomunikasi dan lebih paham. Nah, mantap. Jos. Nah, jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan komentar di bawah ya. Insya Allah kalau ada waktu bisa kita balas satu persatu. Oke, mantap. Nah, untuk yang mau beli alisnya bisa japri ke kita. Nanti kita kasih link pembelian alis RGB remote terbaru ini ya. Nah, ini alis RGB remote terbaru, pilihan warnanya lebih banyak ya, dan cahaya dari chip dari LED-nya dia pakai WS 2012, jadi lebih terang. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.